Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan meneruskan ya materi yang akan kita bahas hari ini terkait tentang sintesa protein ya. Nah, sintesa protein yang akan kita bahas itu ada dua tahap ya. Ada yang namanya transkripsi, ada yang namanya translasi ya. Yuk kita mulai ya pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke transkripsi dan translasi ya yang lebih detail lagi, kita harus ingat-ingat lagi terkait tentang dogma sentral. Nah, dogma sentral itu ini merupakan aliran materi genetik dari DNA. Jadi kalau digambar di sini, DNA itu di sebelah kiri ya, dari yang double strand ya, dari DNA ke RNA ya, mengalami proses yang namanya transkripsi, kemudian ke protein ya, yang mengalami proses yang namanya translasi ya. Nah, DNA sendiri itu bisa melakukan penggandaan diri atau disebutnya replikasi DNA. Nah, sedangkan DNA ke RNA ya tepatnya itu disebut dengan RNA messenger, itu disebut dengan transkripsi. Nah, RNA messenger itu bisa dikopi atau dibalikan lagi menjadi DNA atau disebutnya complementary DNA. Ya, ini untuk organisme tertentu seperti virus misalnya, seperti itu ya. Nah, ini prosesnya itu namanya reverse transkriptase ya, reverse transcription. Prosesnya namanya reverse transcription. Nah, enzim yang terlibat itu disebutnya reverse transkriptase ya. Jadi kalau namanya proses itu reverse transcription. Nah, mRNA atau RNA messenger itu akan ditranslasi menjadi protein. Jadi ini yang disebut dengan dogma sentral ya. Oke. Nah, sintesa protein pada tahapan pertama itu namanya transkripsi ya. Nah, apa saja yang akan dibahas di transkripsi? Kita lihat. Nah, pertama itu definisi. Nah, transkripsi sendiri ya itu merupakan ya penyalinan atau mensintesis ya DNA menjadi mRNA ya. Jadi template-nya itu DNA menjadi mRNA. Jadi hasil transkripsi itu berupa RNA messenger atau mRNA. Oke, tempatnya di mana? Jadi kalau kita lihat dari segi seluler ya atau dari sisi selnya, di prokaryotik dan eukaryotik tempat transkripsi itu berbeda. Ini ada hubungannya dengan ada tidaknya membran inti sel ya. Ini ada hubungannya juga terkait tentang tempat di mana DNA itu berada. Nah, prokaryotik DNA itu adanya di mana? Ya, DNA itu adanya bukan di nukleus ya, tapi di sitoplasma. Jadi karena prokaryotik contohnya bakteri itu tidak mempunyai membran inti sel ya, jadi nggak ada istilah nukleus. Nah, karena DNA itu letaknya di sitoplasma, berarti transkripsi ini terjadi di sitoplasma juga. Nah, sedangkan di eukaryotik ya, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, termasuk sel kita manusia ya, karena ada membran inti sel atau nukleus dan DNA letaknya di inti sel ya, berarti proses transkripsi itu terjadi di inti sel atau nukleus ya. Oke. Nah, apa saja yang komponen yang terlibat dalam proses transkripsi ini ya? Ada namanya satu enzim ya. Satu enzim yang terlibat yang utama itu disebut dengan RNA polimerase. Ya, jadi ada satu enzim namanya RNA polimerase. Ya. Nah, dari kata RNA ya, berarti enzim ini
ini fungsinya untuk mempolimerisasi atau mensintesis untaian atau strain atau rantai RNA. Ya, sekali lagi ya. Jadi RNA polimerase ini ya fungsinya ya dari kata RNA itu fungsinya untuk mempolimerisasi atau mensintesis ya. Oke. Atau menyalin boleh ya untaian RNA ya atau strain RNA atau rantai RNA ya. Dengan templatenya di transkripsi ini, templatenya atau cetakannya itu pastinya DNA ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat gambar di sini, jadi DNA itu double strain ya, jadi dia itu selalu berpasangan. Nah, rantai yang mana yang menjadi template ya atau cetakan untuk proses transkripsi. Jadi rantai DNA itu ada dua istilah. Ada yang namanya antisense strain yang atas kalau gambar di sini, ada yang namanya sense strain ya. Oke. Jadi ada yang namanya antisense strain, ada yang namanya sense strain. Oke. Nah, kalau dilihat diperhatikan di gambar sini ya, sebagai cetakan atau template proses transkripsi itu ada yang dinamakan antisense ya, jadi cetakannya disebut dengan antisense strain. Nah, RNA polimerase nanti akan bekerja di rantai antisense strain ya. Oke, jadi dia nanti enzim ini dia akan menempel ya di daerah antisense strain ya. Tepatnya nanti di inisiasi itu kita akan bahas itu ada yang namanya daerah promoter, tepatnya di data box ya. RNA polimerase dia akan menempel ya dengan berbagai faktor untuk penempelannya ya. Kemudian baru dia akan mensintesis ya. Nah, sesuai dengan cetakannya disalin. Contoh di sini cetakannya ya. Ada huruf A, adenin, ada T, tinin, ada G, guanin, dan seterusnya. Ini yang DNA. Nah, RNA-nya ini ya, ada urasil. Jadi adenin itu disalin di untaian RNA itu bukan jadi timin ya. Adenin itu berpasangan kalau di RNA itu menjadi urasil. Sedangkan kalau misalnya di DNA itu masih ada timin, itu berpasangan dengan adenin. Kalau misalnya di DNA itu ada guanin, itu berpasangan dengan sitosin. Kalau sitosin dengan guanin. Ya, ini pasangan-pasangannya jangan lupa ya. Jadi kalau di RNA, adenin berpasangan dengan urasil, ya, guanin berpasangan dengan sitosin. Tapi kalau misalnya di untaian DNA itu masih ada timin, pasangannya bukan urasil tentunya, tapi pasangannya dengan adenin. Ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat, Nah, kalau dilihat dari proses ini, ya, ini dari kiri ke kanan nih, sintesis RNA polimerase. Jadi antisense-nya ini kalau kita ingat terkait tentang reading frame, ya, 3 aksennya ini di sebelah mana? Kiri atau kanan? Antisense 3 aksen. Ya, betul ya. 3 aksennya itu di sebelah kiri, ya. 5 aksennya di sebelah kanan, ya. Nah, sintesisnya ya berlawanan kan. Ya, jadi RNA polimerase mulai dari kiri ke kanan. Terus sampai nanti ada signaling tertentu untuk stop, beres. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan strand sense sendiri itu tidak diterjemahkan ya. Jadi dia bukan template dari proses transkripsi. Ya. Oke, kita lihat tahapannya ya. Tahapan dari proses transkripsi itu ada 3 ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan inisiasi atau awalan lah ya bahasa kitanya. Initiation, inisiasi atau awalan. Nah, inisiasi atau awalan ini ya di mana enzim RNA polimerase akan mengenali ya di template yang disebut dengan antisense tadi ya ada daerah yang namanya promoter
ya. Ada ya daerah yang namanya promoter. Nah, tepat di depan bagian promoter ada daerah yang namanya yang di bagian kuning ini, warna kuning, itu disebut dengan tata box. Kenapa disebut tata box? Ini untaian atau urutan nukleotidanya itu terdiri dari kombinasi dua huruf, timin dan adenin, ya. TA, itu tata box, ya. Nah, kalau ditemukan daerah promoter di depannya ada tata box, RNA polimerase ini akan menempel di bagian ini, ya, seperti itu. Itu proses yang namanya inisiasi. Oke, jadi gitu ya. Jadi di daerah tata boxnya, ya, di daerah tata boxnya yang kuning. Oke. Nah, tahapan kedua itu disebut dengan elongasi, ya. Nah, elongasi itu kayak semacam bahasa lainnya itu polimerasi atau pemanjangan. Apa yang terjadi di tahapan elongasi? Tadi RNA polimerase pada tahapan inisiasi dia sudah menempel di daerah promoter, tepatnya di tata box, ya. Nah, di bagian elongasi ini, nah setelah nempel ya tentu dia akan mensintesis mRNA, ya. Dimulailah sintesis mRNA-nya. Oke, nah di sini yang jadi template itu di bagian bawah. Nah, template sendiri ini pasti namanya disebut dengan antisense, ya. Berarti lawannya itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan sense, ya, seperti itu. Nah, template-nya sendiri itu antisense-nya 5 aksennya di sebelah kanan, 3 aksennya di sebelah kiri. Nah, sintesisnya berarti lawannya, ya. Jadi RNA mulai dari sini misalnya, ya. Di template ada adenin dipasangkan jadi urasil, adenin dipasangkan jadi urasil, sitosin dipasangkan dengan guanin, guanin, sitosin, dan seterusnya. Dia akan bergerak kalau dari ilustrasi ini dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu, ya. Oke, itu tahapan yang namanya elongasi. Oke. Nah, tahapan yang terakhir, yang ketiga, itu disebut dengan terminasi. Nah, di tahapan terminasi, ya termination itu ya terminal berarti akhir, ya. Jadi sintesis mRNA ini selesai. Di sini tidak ada sequence atau urutan nukleotida yang detail ya terkait tentang terminasi ini, ya. Tapi di situ ada signaling untuk berhenti. Tapi kalau kita melihat proses yang namanya sintesa protein yang nanti ujungnya untuk menghasilkan protein atau polipeptida, berarti terminasi sendiri ini harusnya ini sekuensinya hubungannya dengan yang nanti sekuen stop codon, ya. Seperti itu yang kita kenal dengan UAA, UAG, dan yang lainnya. Itu proses yang namanya terminasi. Jadi kalau misalnya sudah selesai, ya RNA-nya nanti lepas dari template-nya, ya. Kemudian enzim RNA polimerase pun itu akan lepas, ya, bersama dengan faktor yang lainnya. Oke, itu proses yang namanya transkripsi, ya. Oke. Nah, ini ada catatan. Kalau misalnya proses transkripsi ini terjadi di organisme eukariotik, ya catatan ya, di organisme eukariotik, setelah proses transkripsi itu terjadi proses yang namanya RNA processing. Jadi kalau di eukariotik itu, hasil dari proses transkripsi itu nggak langsung menjadi RNA messenger, tapi disebutnya pre-mRNA atau pre-RNA messenger. Ya, ada kata pre. Ya. Nah, untuk menjadi mRNA yang sudah matang ya atau RNA messenger, pre-mRNA tadi itu harus diproses menjadi mRNA. Namanya itu disebut dengan RNA processing. Oke. Tahapannya seperti apa RNA processing ini, ya? Jadi tahapannya itu ada 2, ya. Oke. Ada 3, sorry ya kalau di sini. Ada yang namanya splicing, ya.
ada yang namanya capping, ada yang namanya polyadenylation, ya. Jadi polyadenylation. Oke. Jadi setelah proses tadi ya transkripsi itu menghasilkan pre-mRNA. Nah, pre-mRNA ini kalau kita perhatikan itu ada dua warna yang berbeda nih. Ada exon, ada intron. Ada exon, ada intron. Ada exon, ada intron. Nah, kalau kita perhatikan warna yang lebih gelap ini akan dibuang. Berarti itu daerah yang namanya intron. Kenapa daerah ini dibuang? Nah, ini sampai saat ini para peneliti belum menemukan atau belum menjelaskan secara gamblang terkait tentang kenapa intron itu dibuang. Tapi kalau bisa dihubungkan dengan proses selanjutnya, berarti intron sendiri ini tidak diperlukan dalam proses pemprosesan polipeptida di translasi. Jadi ini daerah yang harus dibuang. Nah, proses pembuangan intron ini itu disebut dengan splicing. Ya, istilahnya itu disebut dengan splicing. Oke. Enzim yang terlibat dalam proses splicing itu disebut dengan spliosome. Ya, enzimnya disebut dengan spliosome. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada penambahan ya di bagian kita sebut kepala aja ya, di bagian kepala capnya itu guanosin trifosfat GPP ya, guanosin trifosfat itu disebut dengan capping ya. Di ujungnya di ekor lah kita sebut ya, itu ada penambahan polyadenin ya, disebut dengan polyadenylation, bisa panjangnya 100 sampai 200 ya. Nah, untuk apa capping dan polyadenylation ini untuk menstabilkan RNA messenger. Ya, jadi ini kalau bentuknya udah seperti ini, lebih pendek dari pre-mRNA, berarti mRNA ini sudah matang. Ya, jadi nanti dari inti sel, jadi ini kalau di eukaryotik kan terjadi di inti sel. Ya. Dari inti sel itu akan keluar menuju sitoplasma. Ya, nanti keluarnya ini kepala duluan, ya menuju ke sitoplasma. Jadi daerah kepala itu capping ya, seperti itu. Oke, ini RNA processing. Oke, nah itu terkait tentang transkripsi ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya di grup. Nah, berikutnya kita akan bahas tahapan kedua dari proses sintesa protein, itu disebut dengan translasi ya. Oke. Nah, translasi ya, ini tahapannya apa saja atau apa itu translasi, kita lihat ya. Oke. Nah, translasi itu ya, ini proses setelah transkripsi. Apa yang terjadi di proses translasi? Hasil transkripsi berupa RNA messenger atau mRNA itu akan ditranslasikan menjadi polipeptida. Ya, polipeptida itu suatu protein ya. Oke, polipeptida. Ya, itu proses yang namanya translasi. Jadi mRNA menjadi polipeptida. Itu disebut dengan translasi. Nah, letaknya atau tempatnya di mana kalau dari segi seluler ya? Oke, letaknya kalau di organisme ya yang namanya prokaryotik dan eukaryotik ya, itu letaknya sama ya. Jadi di sini nggak ada perbedaan letak nih. Ya, letaknya ada di bagian yang namanya sitoplasma ya. Oke, jadi untuk tempat terjadinya ya itu di sitoplasma. Oke, nah komponen yang terlibat ini lebih kompleks daripada kita membahas tadi yang namanya transkripsi. Jadi untuk template-nya itu ada yang namanya RNA messenger. Nanti kalau dari istilah codon ya, kode genetik ya, codon itu disebut dengan template-nya itu RNA messenger. Kemudian selain RNA messenger ada RNA yang lain yang terlibat dalam proses transkripsi ini, dalam proses translasi ini ya. Ada yang namanya rRNA, itu disebut dengan RNA ribosom. Dari kata RNA
ribosom itu fungsinya untuk ya hubungannya dengan ribosom. Nah, kalau kita lihat ribosom itu dia terdiri dari 2 subunit nih. Ada subunit besar, ada subunit kecil. Nah, dia sebelumnya kalau tidak bekerja, ribosom itu dia terpisah. Pada saat dia mau kerja, dia nempel di template-nya yang disebut dengan mRNA, dia harus disatukan antara subunit besar dan subunit kecil. Nah, yang ngebantu nyatuin ini disebut dengan RNA ribosom. Nah, kemudian ada RNA yang lain yang terlibat. Ada yang namanya tRNA atau RNA transport. Nah, dari kata transport ini ada hubungannya dengan ya, dia ngambil asam amino dari sitoplasma ke daerah ribosom, asam amino dari sitoplasma ke daerah ribosom. Jadi dia untuk transportasi pengangkutan asam amino dari sitoplasma ke ribosom, asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ya, oke. Dan yang terakhir itu ada organel yang namanya ribosom. Ini ribosom sendiri, ini organel yang membantu dalam proses sintesa protein. Ya, ini ada di prokariotik dan eukariotik. Oke, seperti itu. Oke, nah tahapannya sama seperti transkripsi, tahapannya itu ada 3. Ya, yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Itu tahapannya. Ya, kita lihat ya, inisiasi, awalan. Apa yang terjadi di proses translasi ini? Ya. Jadi awalannya ya, itu di proses translasi ditemukan kodon. Jadi di template mRNA, ini mRNA ya. Kemudian ada kodon. Kodon, dari tadi kita sebut kodon. Kodon itu kode genetik. Ya, disebut dengan kodon itu terdiri dari 3 nukleotida ya. 3 nukleotida itu membentuk satu kodon. Nah, dibacanya nanti kodon itu dari mRNA itu dibacanya itu dari angka 5 aksen ke 3 aksen. Jadi reading frame-nya atau pembacaan frame-nya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi kalau di sini lihat di sini ini 5 aksennya di sebelah kiri, 3 aksennya di sebelah kanan. Jadi kodonnya dibacanya ini AUG. Ini disebut dengan kodon start atau start kodon. Nah, di inisiasi di awalan, kalau ditemukan ada yang namanya start codon dengan motif nukleotidanya AUG, nah berarti translasi ini akan dimulai. Ya, tepat di belakang AUG ini, ya ini ya small subunit dari ribosom, ya itu akan nempel. Oke. Kemudian nanti tRNA dia langsung membawa yang namanya asam amino metionin. Ya, ini tRNA-nya. Ini metioninnya. Oke. Jadi nanti dia akan mengenali kodon AUG yang dikenali oleh tRNA-nya CAU. Ya, kalau dibaca dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke. Ininya metionin. Oke, kemudian setelah menempel tRNA membawa metionin, subunit besarnya dia nempel. Ya, oke, ini proses yang namanya apa? Awalannya atau disebut dengan inisiasi. Ya, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tahapan yang namanya elongasi atau pemanjangan, atau kalau kita kenal dengan istilah lain polimerisasi sama ya. Seperti itu. Kita lihat ya, di proses translasi ini yang tahapan kedua elongasi tadi ya di awalan ya. Oke, start codon ya. Kemudian ribosomnya nanti itu akan membaca kodon setelah start kodon. Ya. Oke, dia akan bergerak. Yang bergerak itu sebenarnya bukan ribosomnya, tapi yang bergerak itu ininya mRNA-nya. Jadi nanti dibaca ribosomnya itu dari 5 ke 3. Seolah-olah ribosomnya nanti dari kiri ke kanan, padahal ya yang 5 aksennya dia gerak. Nah, dia gerak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di proses translasi yang elongasi ini ya, ini diperlukan ada yang namanya energi ya. Oke, energinya berupa GTP atau guanosine triphosphate. Ya. Oke, energi untuk apa? Yaitu ya untuk sintesis polipeptida. Ya, seperti itu. Kemudian ada hubungannya juga dengan ya ini tRNA juga, dia bawa asam amino dari sitoplasma ke daerah ribosom, itu butuh energi.
Ya, seperti itu terus ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau detailnya kayak begini ya. Jadi di sini ada site ya. Kalau di ribosom ini kan ada subunit kecil, ada yang namanya subunit besar. Ada P site ya. Oke. Ada A site ya. Oke, nanti tRNA dia masuk pertama kali di daerah yang namanya A ya. A site ya. Asup lah ya. Oh, ini gampangnya kita ngapalin aja ya. A site, di A dia masuk ya, dia nempel, kemudian mRNA-nya dia akan gerak ya. Oke. Nah, sebelum gerak nanti asam amino yang dibawa masuk di A site itu akan berikatan dengan asam amino yang sebelumnya disintesis ya. Ikatan yang menghubungkan asam amino satu dengan asam amino yang lain itu disebut dengan ikatan peptida ya. Oke, jadi di sini ada ikatan peptida ya. Oke. Nah, kemudian nanti dia jadi rantai seperti ini. Kemudian nanti yang ini yang seolah-olah bergerak ya, dari yang tadi P dia ke E langsung keluar ya. Seperti itu terus. Nanti kita lihat di video yang lebih jelasnya. Oke. Nah, pembacaan kodon ya dari mRNA tadi ya. Tadi dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kodon ini, satu kodon itu dia mengkode satu asam amino, ya bisa diterjemahkan menjadi satu asam amino, ya seperti itu. Jadi kodon yang terdiri dari 3 nukleotida itu diterjemahkan menjadi satu asam amino. Tadi stop kodon itu kodonnya itu AUG, ya motifnya. Nah, ini disebut ada tabel, ini disebut dengan kode genetik. Nah, kode genetik ini untuk mempermudah atau menerjemahkan yang disebut dengan kodon ke asam amino. Ya. Nah, pembacaannya seperti ini. Ada sisi kiri, ya, itu untuk untuk nukleotida yang pertama. Ya. Ada atas nih untuk nukleotida yang kedua, ya. Ada yang kanan itu untuk nukleotida yang ketiga. Jadi kalau misalnya AUG, jadi nukleotida pertamanya huruf A ya, nukleotida keduanya huruf U, nukleotida ketiganya huruf G. AUG ya, ini start codon itu dikode oleh asam amino yang namanya metionin. Oke ya, seperti itu contohnya. Misalnya CCU ya, ada kodon motifnya misalnya dibaca dari 5 aksen ke 3 aksennya CCU. Jadi kita cari dulu huruf C yang pertama, kemudian huruf C yang kedua, kemudian huruf huruf U yang ketiga. Ya, oke. C, U, rolling. Ya. Contoh lain misalnya AGA. Huruf pertama A, oke, huruf kedua G, huruf ketiga A. AGA, arginin. Nah, ini ada di sini di kode genetik ini ada yang namanya, ini yang dimerahin ini ada yang namanya stop codon. Ya, jadi ini motif-motif untuk berhenti proses translasi. Ada UAA, ada UAG, ada UGA. Nah, stop codon sendiri itu tidak dikode oleh asam amino apapun. Ya, jadi sekali lagi stop codon dengan motif UAA, UAG, dan UGA itu tidak dikode oleh asam amino apapun. Ya, seperti itu. Ini kode genetik ya. Ini nggak perlu dihafal ya kode genetik ini. Jadi ini yang perlu kita ketahui itu cara pembacaannya. Oke, tahapan terakhir di proses yang namanya translasi itu ada yang namanya terminasi dan akhirannya terminal. Oke, nanti ada release factor. Di sini ada release factor, dia akan nempel di A site ya. Oke, release factor ini dia menempel, dia mengenali stop codon ya, motif dengan motif OAA, OAG, dan UGA. Ya. Oke, kemudian release factor ini menyebabkan tRNA dia keluar, kemudian subunit kecil, subunit besar dia akan lepas sehingga polipeptidanya free, beres sih sebenarnya. Ini proses yang namanya translasi seperti itu. Oke, ini proses yang namanya terminasi. Jadi terminasi itu ditandai dengan ditemukan daerah yang namanya stop codon dengan motif OAG, OAA, dan UGA. Oke, seperti itu ya.
Oke, ya, itu proses yang namanya sintesa protein ya. Jadi sintesa protein sudah selesai di dua tahapan ya, transkripsi dan translasi. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan itu bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti nanti boleh ditanyakan ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Saya tutup materi untuk hari ini terkait tentang sintesa protein ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.